Alright, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali kepada Anda bagaimana cara membangun atau bagaimana cara menggunakan sebuah video, menggunakan sebuah audio, dan juga gambar di dalam sebuah halaman website. Nah, kalau kita perhatikan di dalam atau sering kita temukan ya kan, di sebuah website pasti akan menemukan atau kita menemukan yang namanya gambar ataupun video yang nggak usah jauh-jauh lah, seperti YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi di dalam secara behind the scene gitu ya kan. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan atau melihat sebuah gambar, video, dan juga audio di dalam sebuah website, sebenarnya ada fungsi-fungsi yang lain yang mereka gunakan di dalam situ, ya kan? Jadi hanya saja kita nggak tahu fungsinya yang mereka gunakan apa. Nah, maka dengan itu pada video kali ini atau pada series kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya Anda bisa menampilkan sebuah gambar, video, maupun audio di dalam halaman web yang sedang atau yang mau Anda buat. Alright, maka dengan itu kita akan langsung praktekkan saja. Yang pertama tentunya kita akan membuka sebuah Visual Studio Code, ya kan? Nah, saya telah membuka Visual Studio Code seperti ini, dan kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sidebar ini. Nah, saya mau mengingatkan kepada Anda semua ketika misalnya Anda mengerjakan sebuah project atau membangun sebuah sistem, entah apapun itu dia, silakan dibuat di dalam sebuah directory. Karena dengan kita membuat sebuah directory, maka semua file yang kita buat atau yang kita create di dalam project yang sedang kita kerjakan, maka itu manage dengan baik. Alright, jadi maka dengan itu kali ini saya akan membuat sebuah file baru, karena berhubung di sini saya membuat atau sudah membuat sebuah folder atau directory, maka selanjutnya saya akan membuat sebuah file namanya media, ya kan, .html. Alright, nah jadi pada materi ini akan diajarkan kepada Anda bagaimana menampilkan sebuah image, ya kan? Bagaimana kita menampilkan sebuah image maupun video, ya kan? Nah, maka dengan itu kita akan buat struktur HTML-nya dulu, ya kan? Ini adalah sebuah media. Nah, ketika misalnya Anda ingin menggunakan sebuah gambar untuk ditampilkan ke dalam sebuah apa itu namanya, menampilkannya di dalam sebuah website, maka Anda menggunakan sebuah tag daripada HTML itu sendiri, yaitu menggunakan image, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau saya sendiri saya selalu menggunakan image seperti ini, ya kan? Nah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah source dan juga alt ini, ya kan? Nah, source ini adalah tempat kita mencari, ya kan? Tempat kita mencari filenya itu ada di mana. Dan alt ini biasanya digunakan untuk atau atribut ini biasanya digunakan untuk deskripsi dari sebuah gambar, ya kan? Ketika misalnya kita hover di sini, ada sini this attribute defines an alternative text description of the image. Alright, jadi kalau yang ini source, ya kan? Ini kalau source ini kita bisa gunakan untuk atau sebuah atribut, ya kan? Sebuah atribut yang bisa kita gunakan untuk mencari di manakah lokasi gambar yang mau kita tampilkan, kan begitu ya kan? Nah, maka dengan itu kita akan cari sebuah gambar, ya kan? Nah, semisal saya akan cari misalnya HTML misalnya, ya kan? Nah, saya akan gunakan ini, ya kan, untuk ditampilkan di halaman web yang mau dijalankan nanti ke dalam browser, ya kan? Ini saya akan coba
copy link gambarnya dan saya paste di sini. Alright, secara default sebenarnya ini sudah berjalan gitu ya kan. Ini sudah bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ada hasilnya di situ kan. Namun lagi-lagi ketika misalnya Anda tidak mau menggunakan metode yang tadi gitu ya kan. Misalnya Anda ingin menampilkannya di dalam sebuah gambarnya itu kamu letakkan atau Anda letakkan di dalam folder ini tuh sah-sah saja ya kan. Nah, misalnya ketika misalnya Anda ingin membuat sebuah gambar atau menampilkan sebuah gambar, nanti pertama letakkan di dalam sebuah folder ya kan. Nah, lalu ketika misalnya ingin mengambil, kita anggaplah di sini ada sebuah image.png, anggaplah seperti itu ya kan. Nah, lalu ya nanti gambar ini bisa Anda buat ya, atau Anda ambil dari source yang lain, masukkan ke dalam folder ini. Alright, maka dengan itu ketika Anda misalnya ingin menampilkannya, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus pergi ke folder image dan panggil namanya. Nah, artinya ini yang pertama tadi adalah metode yang saya gunakan untuk menampilkan sebuah image yang sudah diposting atau yang saya ambil ke dalam internet, ya kan? Kalau yang ini yaitu di dalam lokal. Nah, jadi kemudian ketika misalnya Anda ingin menggunakan atribut ini juga itu sah-sah saja gitu ya kan, nggak masalah dengan hal itu. Nah, maka dengan itu ketika misalnya atribut ini kita gunakan ya kan, ketika misalnya ini kita gunakan, maka hal yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan image itu apa gitu. Misalnya this image from local gitu kan. This is untuk yang di atasnya kita buat misalnya this image from. Nah, itu sebenarnya hanya keterangan saja ya kan. Kalau misalnya Anda itu misalnya ambil atau misalnya buat keterangan sesuai versi Anda semua, ya itu fine aja gitu. Jadi Anda harus perlu mendeskripsikannya, ini gambar ini atau image ini untuk apa, kan begitu. Nah, maka dengan itu saya rasa kita bisa buat keterangannya sesuai kebutuhan kita. Misalnya this image from internet, ya kan? Oke, misalnya ini saya akan buat seperti ini. Alright. Nah, lagi-lagi apa yang akan terjadi ketika misalnya kita running? Nah, perhatikan. Inilah yang terjadi, ya kan? Nah, jadi ketika misalnya image-nya itu tidak ada, maka dia akan menampilkan deskripsi dari gambar tadi. Nah, saya rasa Anda bisa sudah memahami itu, ya kan? Nah, kemudian source yang lainnya adalah video, ya kan? Nah, kita akan gunakan misalnya di sini source media gitu ya kan. Sorry, bukan ini. Nah, kita akan gunakan yaitu audio ya kan. Sorry, ini audio saya lupa ini. Alright, kemudian source. Sorry, bukan audio, tapi sebenarnya yang kita buat di sini adalah, saya baru ingat ini, video, ya kan? Nah, video ini kita ambil source-nya dari mana gitu ya kan? Nah, maka dengan itu kita perlu buat di sini source. Nah, perlu juga kita buat seperti yang tadi, gitu kan? Kemudian type-nya itu apa? Nah, misalnya MP4 atau yang lainnya itu sah-sah saja ya. Karena ada ketentuan yang mau kita tampilkan di sana gitu. Nah, kalau misalnya video ya silakan lakukan hal yang sama gitu ya kan. Nah, buat sebuah folder baru misalnya video ya kan. Kemudian video 1.mp4. Nah, anggaplah seperti ini ya. Nah, jadi tentunya nanti ketika Anda panggil misalnya di dalam image, sorry, bukan image ya, tapi di dalam video dan MP4. Nah, seharusnya ketika nanti Anda ingin menampilkannya gitu ya kan, maka hal ini akan
berjalan, gitu kan, akan ditampilkan ke dalam halaman browser Anda. Nah, kemudian lagi-lagi ketika misalnya Anda ingin misalnya nih kita sudah membuat yang namanya source-nya dan ternyata tidak tampil, gitu ya kan. Nah, apa yang perlu kita lakukan, ya kan? Yang perlu kita lakukan itu adalah ya kita cek gitu, type-nya itu seperti apa, kan begitu kan? Type-nya seperti apa, dan ada lagi sebenarnya yang perlu kita tambahkan di sini yaitu width, ya kan? Width-nya itu berapa? Misalnya 320 atau dan juga height-nya itu berapa? Misalnya 240. Nah, artinya atribut ini dan value yang kita masukkan ke dalam width dan juga height itu akan menentukan seberapa tinggi dan seberapa lebar daripada video yang kita tampilkan, gitu ya kan? Nah, kemudian di sini boleh juga kita tambahkan controls. Nah, seperti ini ya kan? Nah, jadi ini cara atau teknik yang bisa kita pakai untuk menampilkan sebuah video. Nah, ini sebenarnya nanti bakalan berjalan, gitu ya kan? Ini bakalan berjalan. Nah, misalnya ini video saya buat sini MP4 misalnya, ya kan? Nah, ini sebenarnya nanti akan berjalan, hanya saja karena saya tidak punya videonya, maka ini kalau kita lihat di dalam browser, nah kurang lebih seperti inilah dia, gitu ya kan? Nah, nanti ketika misalnya videonya itu memang benar-benar ada di dalam directory project kita, maka dia akan tampil. Alright, jadi pertanyaannya, apakah tipe video itu hanya MP4 saja? Oh, banyak, nah kan? Tuh, ada banyak. Ya, silakan disesuaikan saja nanti dengan apa namanya? Dengan tipe video atau extension video yang mau ditampilkan ke dalam halaman web kalian. Alright. Jadi misalnya ini, oke ya, saya akan tambahkan lagi dengan misalnya movie, ya kan? Movie dot OGZ, ya kan? Nah, jadi itu adalah extensionnya. Jadi ya itu fine saja sih, ya kan? Itu fine saja. Sebenarnya ini bukan seperti ini ya. Ini seharusnya video dan dia. Misalnya ini saya gunakan OGZ seperti ini. Anggaplah saya punya video dengan extension OGZ di dalam sini ya. Makanya saya panggil seperti ini. Alright. Jadi maka dengan itu ketika misalnya kita menggunakan extension yang lain tuh ya itu fine saja. Gitu ya kan? Alright. Nah, jadi ketika misalnya kita mau membuat atribut yang lain, misalnya selain control ini, misalnya kita gunakan adalah autoplay, nah itu juga sah saja. Nah, artinya ketika nanti kita jalankan di browser, maka dia akan berjalan secara otomatis. Begitu ya kan? Nah, selanjutnya ada lagi untuk yang lain ya kan? Nah, ada lagi yang lainnya yaitu misalnya audio, ya kan? Audio. Nah, audio misalnya kita gunakan dan ya tentunya kita bisa gunakan controls juga seperti ini. Ya sebenarnya sama ya kan? Source-nya itu kita ambil dari mana gitu. Nah, kita anggap di sini saya juga punya audio semisal, ya kan? Saya akan buat audio 1.mp3. Alright. Nah, jadi ini saya beranggapan ini audionya ada ya, gitu ya kan? Ini saya buat sementara saja. Nah, maka dengan itu kita akan buat audionya dan kita panggil seperti ini. Dan type-nya ya kita tinggal tentukan saja, gitu ya kan? Audio strip mp3. Alright. Jadi saya rasa ini juga bakalan tampil ya kan? Audio. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di dalam browser kita, ya kan? Kalau kita lihat ini sebenarnya tidak kelihatan ya di mana dia sebenarnya ini ya. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Ini dia. Apakah ini dia atau yang mana dia ini tadi ya?
Oke, kita coba tes di sini ya kan. Sorry, ini sebenarnya H6 audio hanya untuk melihat teksnya saja ya kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau membuat ya kan, kalau misalnya kita mau membuat audio tersebut ya sebenarnya itu fine aja ya, bakalan kelihatan juga kok di sini ya kan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ini kenapa tidak tampil. Harusnya kalau kita punya audionya maka itu akan bekerja dengan baik. Alright. Nah jadi ada lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan, yaitu untuk plugin gitu ya kan. Nah plugin ini biasanya hanya menggunakan objek saja ya kan. Nah misalnya ini adalah plugin untuk media ya kan. Misalnya ini saya akan tampilkan di sini sebuah objek. Nah objek ini juga akan memiliki data gitu ya kan. Datanya itu ya kita tentukan saja mau kita ambil dari mana gitu ya kan. Nah misalnya image from image seperti ini, dan kemudian kita bisa close tag-nya yaitu menggunakan objek seperti ini. Alright, kalau kita lihat ya tidak ada yang terlihat apa-apa di sini ya kan. Hanya saja lagi-lagi yang kita gunakan itu adalah gambar yang memang belum ada isinya. Tapi kalau misalnya kita coba tampilin ini, kita anggap ya. Nah, perhatikan ya kan. Sama, mereka juga menampilkan sebuah gambar. Nah, tapi metode ini yang saya gunakan adalah objek gitu ya kan. Nah, jadi mau kita gunakan objek, mau kita gunakan image, itu fine aja. Oke, yang terakhir yaitu adalah kita mau menggunakan yang namanya tag frame ya kan, iframe. Nah biasanya kalau iframe ini ada beberapa yang perlu kita lihat ya kan. Artinya ketika misalnya kita menggunakan iframe, kemudian kita width, misalnya kita atur widthnya misalnya gitu kan. Nah widthnya misalnya saya buat 420 dan juga height-nya itu adalah 315 gitu ya kan. Nah yang perlu kita perhatikan itu adalah di bagian source-nya ini. Alright, ada apa dengan source-nya itu sebenarnya? Ya karena ini adalah mau kita tampilkan langsung atau mau kita embed ya kan, kita embed dia ke dalam halaman web kita, maka yang perlu kita lakukan itu adalah semisal ya kan, saya akan mengambil sebuah, nah oke, perhatikan ya, ketika saya menggunakan iframe tadi, dia sudah menampilkan box seperti ini. Nah, source-nya itu akan kita ambil dari YouTube, ya kan? Saya akan ambil dari YouTube, yaitu pronemux.com, begitu ya kan? Dan kemudian semisal saya lihat di playlist, saya akan ambil video ini. Ya kan, saya akan ambil video ini dan kemudian saya akan bagikan ya kan, bagikan dan sematkan. Nah bagian mana yang saya ambil ya, yang saya ambil itu hanya bagian ini saja. Alright, jadi saya ambil bagian sini, saya copy ya kan, saya copy dan kemudian di mana lah saya letakkan itu ya, di dalam source ini tadi ya. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat ya kan, kita lihat di dalam browser kita apa yang terjadi ya, seperti ini. Apakah kita bisa play? Tentunya bisa. Jadi video kali ini akan mengajarkan. Alright. Nah jadi saya rasa itu apa namanya ya, teknik atau metode-metode yang bisa kalian pakai atau yang bisa Anda pakai untuk menampilkan beberapa media ya kan, baik itu video, audio, gambar dan lain sebagainya.
Oke, maka dengan itu saya rasa video ini saya akhiri sampai di sini aja karena sudah 20 menit, nanti takutnya terlalu lama. Alright, see you the next video.